dalam berbagai penderitaan dan mereka sangat miskin. Siapa yang lebih parah dari mereka? Ternyata sosok kita di Makedonia dikatakan mereka kaya dalam kemurahan dan mereka meluap dengan sukacita. Aneh tidak? Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sangat miskin. Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Kita semuanya tahu kalau cuma miskin masih ada yang bisa diharapkan. Kalau sangat miskin sudah di bawah minus itu. Tapi mereka tetap bisa bersukacita. Aneh sekali. Yesus datang, saya berkata kepada yang Tegal, Yesus datang dalam kemiskinannya. Semiskin-miskinnya anakmu, masa lahir di kandang? Saya bilang begitu. Yesus nggak ada tempat lagi. Nah, jadi ayo kita bangkit melihat semuanya itu. Nah, sekarang untuk kita di ayat 5 ini penting sekali. Bagaimana konsep kita melihat Yesus Tuhan kita dalam hidup ini. Dan kita berjalan seperti yang Dia inginkan. Ada 3 fase yang harus terjadi dalam kehidupan kita juga. Di ayat 5. Dan kekristenan mengalami kesalahan fatal dalam Natal itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dan hari ini kita memperingatinya itu. Tapi Yesus tidak anak terus. Fase kedua dia sudah jadi apa? Putra. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dari anak menjadi putra itu sebuah proses. Tolong gereja-gereja yang masih nyanyi lagu Malam Kudus, lalu anak kudus itu kurang ajar betul. Dia nggak kecil lagi. Apalagi kata-kata sembahyang di palungannya itu sudah ngawur lagi. Yesus sudah di palungan terus dan sudah berubah. Amin. Ada kedewasaan yang jelas. Kalau seorang itu masih anak, itu mau dilahirkan. Tapi setelah menjadi putra, diberikan untuk kita. Sudah berubah. Nah, yang terakhir ini, gereja harus mengalami lambang pemerintahan ada di atas bahu. Saudara, mari kita ukur kedewasaan kekristenan kita. Berapa tahun kita sudah di Kristen? Kalau hanya sampai taraf putra saja, ini pun sudah salah. Kapan Yesus dan kita jadi dewasa? Lihat fase yang ketiga, hebat sekali. Lambang pemerintahan ada di atas bahu. Saudara, ternyata sistem militer di seluruh dunia itu sama. Di mana samanya? Pangkat. Sehebat apapun, entah berapa gede balok-baloknya kalau masih di lengan. Betul? Beda dengan sekecil apa kalau walaupun cuma bintang kecil satu di pundak sudah beda lagi dengan balok gede-gede di lengan itu tadi. Nah, kalau fase ketiga ini lambang pemerintahan di atas bahu, berarti dia sudah punya pangkat. Ngerti kebenaran ini, saudara? Nah, buat kita dan bagi dunia, Yesus itu sampai di mana? Ada 3 fase. Maka itu setan tidak pernah kalah dengan gereja. Karena gereja dikalahkan balik oleh setan. Mengapa? Karena masih banyak gereja sampai hari ini di seluruh dunia mengecilkan Yesus terus. Bahkan cukup banyak gereja yang Yesus nggak pernah umur setahun. Kasihan. Ribuan tahun cuma 11 bulan terus umurnya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau gereja merayakan 25 Desember Yesus lahir, berarti 25 Oktober dia umur 10 bulan. 25 November dia umur berapa? 11 bulan. Lu mau merayakan ulang tahun setahun? Anak kecil. Kecil lagi. Maka itu banyak orang Kristen gobloknya minta ampun. Yesus yang gak pernah dewasa. Jangan lagi dewasa, umur setahun juga gak pernah. 11 bulan terus setiap tahun itu. Gak pernah gede-gede. Nah, salah satu tanda, gak usah yang lain-lain. Maaf kalau saya pakai ukuran ini. Salah satu tanda Kristen yang gak pernah punya Yesus yang dewasa, Kristen itu pasti pelit.
Kenapa? Karena namanya anak kecil pasti pelit. Nggak ada anak kecil nggak pelit. Benar tidak? Maka itu kalau sudah tua-tua pelit, anak kecil kamu itu dah. Gitu. Nah Yesus yang nggak pernah dewasa dalam hidup orang Kristen, orang itu pasti pelit. Kalau mengeluarkan berkat untuk orang lain, alasannya ya sudahlah, macam-macam yang begini kah, yang begitu kah. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, woi, berani banyak-banyak bertobat orang seperti itu. Percuma kita merayakan Natal. Ingat Yesaya 8 ayat 23 kita sudah baca bagaimana arti kedatangan Yesus. Nah, kekristenan kita akan dinilai oleh iblis. Dengarin. Kekristenan kita akan dinilai oleh iblis. Bukan dengan berapa rajin kita ke gereja, bukan berapa aktif kita melayani. Kekristenan kita akan dinilai oleh iblis. Seberapa tinggi kita menempatkan Yesus pada posisi yang sebenarnya. Saya ulangi lagi, berapa tinggi kita menempatkan Yesus Tuhan kita pada posisi yang sesungguhnya, maka disitulah setan akan menilai dan menghargai kekristenan kita. Kalau setan tahu bahwa kekristenan kita masih Kristen anak-anak, karena kita menilai Yesus yang masih bayi terus, maka buat setan Kristen seperti itu nggak pernah diperhitungkan karena masih kecil. Gampang sekali Kristen seperti itu dijatuhkan. Tapi kalau Kristen kita menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya, bahwa lambang pemerintahan sudah ada di pundaknya, setan pun akan mikir-mikir kalau mereka mengganggu kita. Renungkan ini sudah. Setan pun akan mikir-mikir. Mengapa di Indonesia kita tahu banyak orang kalau sudah punya kenalan jenderal pasti rata-rata itu saya nggak dosa, cuma aneh. Nah kalau jenderal pensiun terus bagaimana? Pasti orang Indonesia itu akan punya fotonya, entah jabatan tangan dengan jenderal itu atau berdiri jajar dari jenderal itu, dan biasanya ditaruh di ruang tamu. Maksudnya apa kira-kira? Tahu toh? Apa ya? Supaya kalau ada maling, ada apa-apa mikir, oh ini temannya Jelly. Loh itu memang masuk akal dan memang harus begitu. Nah setan juga nilai kita juga begitu. Buat kita Yesus di fase yang mana? Kalau setan tahu buat kita Yesus masih di fase anak-anak ataupun di fase putra tadi, setan gak akan takut untuk ganggu kita. Karena buat mereka tahu Yesus kita masih anak-anak. Jadi pajang, kalau saudara kenalan jenderal, jangan foto dengan anaknya, gak ada urusannya. Siapa yang takut dengan anak jenderal? Gak ada yang takut. Jadi Yesus Tuhan kita hebat, katakan amin. Biarlah konsep kekristenan kita sungguh-sungguh alami perubahan dalam hidup. Nah kalau Yesus itu sudah pada posisi yang sesungguhnya, maka akan beda. Cara kita menghadapi hidup ini akan beda. Saya kembali pakai ukuran yang sama. Kalau tadi pakai ukuran pelit itu ukuran uang, sama. Sehebat apa orang Kristen, dalam arti aktif pelayanannya, hebat kekristenannya di mata orang luar biasa, dengarkan. Tapi kalau buat orang itu uang masih di atas Yesus, itu Kristen anak-anak. Maka itu jujur dalam hidup ini, uang itu sangat indah untuk jadi ukuran buat hidup kekristenan kita. Kenapa? Karena kita akan dinilai sikap iman dan Kristen kita dengan ukuran uang itu. Artinya, apa bedanya suasana hati dan iman kita ketika punya uang dan gak punya uang? Coba jujur pada diri sendiri. Maka itu sering saya berkata, banyak orang Kristen sukacitanya, ini belum lebih hebat, sederhana sekali, sukacitanya itu dinilai dengan uangnya. Sampai anak-anaknya dan anjingnya pun tahu kapan papa mamanya punya uang dan kapan tidak.
Anjing aja bisa tahu, saudara. Kalau sudah punya anjing, walaupun mereka nggak bisa ngomong, kita lihat aja. Dalam pelbagai penderitaan dan mereka sangat miskin, siapa yang lebih